Tugas pertama Ruben Amorim sebagai manajer Manchester United adalah menanamkan budaya dan rasa persatuan dalam tim. Ia berharap para penggemar bisa melihat benih identitas baru saat Manchester United melawan Ipswich Town di Liga Inggris pekan depan. Amorim adalah pelatih berusia 39 tahun yang ditebus Manchester United dari Sporting CP. Ronaldo, bintang timnas Portugal, bahkan menyebutnya sebagai seorang penyair. Amorim tentu ingin membalikkan awal musim buruk United yang kini berada di posisi ke-14 klasemen Liga Inggris. Saya ingin mengatakan hal-hal yang indah kepada Anda, tetapi saya benar-benar jujur. Yang dapat saya katakan adalah Anda akan melihat sebuah ide. Anda bisa menyukainya atau tidak, tetapi Anda akan melihat sebuah ide, Anda akan melihat posisi. Anda akan melihat sesuatu yang ingin kami capai pada level seperti itu. Ujar dia dikutip dari Reuters. Amorim hanya akan menjalani 2 sesi latihan dengan tim sebelum pertandingan di Premier League setelah jeda internasional. Ia mengatakan bakal menanamkan budaya sama pentingnya dengan taktik dan formasi. Banyak orang membicarakan soal taktik 3-4-3 dan 4-3-3. Namun ketika saya berpikir sebagai pemain atau rekan setim Manchester United, yang penting bukanlah sistem formasi, melainkan karakter pemain, cara mereka memandang klub. Jadi kami harus fokus pada hal itu sebelum memikirkan cara kami bermain dan cara kami menekan. Hal terpenting bagi saya adalah menciptakan prinsip, identitas, dan karakter yang kami miliki di masa lalu. Ujar Amorim. Amorim dianggap memiliki karisma yang tidak dimiliki oleh Erik ten Hag. Kapten Manchester United Bruno Fernandes memuji kemampuan pelatih untuk terhubung dengan para pemain. Hubungan itu terlihat jelas dari luapan emosi para pemain Sporting setelah mengumumkan yang menyebutkan bahwa ia akan hengkang. Ini hal yang lucu karena saya tidak suka bicara terlalu banyak. Tetapi ketika saya berbicara, saya pikir saya berbicara dari hati. Kata Amorim yang mengaku tertarik pada pekerjaan sebagai manajer Manchester United karena semangat para penggemar dan sejarah klub. Kompetisi sepak bola Eropa saat ini tengah libur karena jeda internasional. Dengan demikian, Amorim memiliki sedikit waktu untuk mengenal tim barunya dan strategi apa yang akan dia gunakan. Kabarnya, Amorim akan menggunakan formasi yang selama ini ia pakai di Sporting CP, yaitu 3-4-3. Menurutnya, menggunakan formasi yang sudah sering digunakan akan lebih efektif dengan waktu persiapan yang singkat. Akan tetapi, Amorim memiliki satu kendala untuk menerapkan strategi tersebut. Kendala yang dimaksud adalah minimnya pemain setan merah yang terbiasa bermain sebagai wingback. Saat ini ada 2 nama yang siap main di posisi wingback, yaitu Diego Dalot dan Nosair Mazraoui. Sebenarnya ada nama-nama pemain lain seperti Luke Shaw dan Tyrell Malacia. Namun, kondisi mereka yang kurang fit membuat Amorim tidak memiliki pemain pelapis yang cocok. Alhasil, kompatriot Ronaldo itu pun mulai melirik talenta muda dari Akademi Manchester United. Satu nama mencuri perhatian Amorim yaitu Bendito Mantato. Mantato sendiri merupakan pemain Manchester United U18 yang bisa bermain di banyak posisi, baik bertahan maupun menyerang. Winger keturunan Angola tersebut bisa bermain sebagai wingback, fullback, dan winger. Saat ini, Mantato masih berusia 16 tahun dan dinilai bisa menjadi proyek jangka panjang bagi Amorim. Performa Mantato bersama Manchester United U18 pun cukup oke. Dari 19 pertandingan, winger kelahiran 25 Januari 2008 itu sukses mencetak 12 gol dan 2 assist. Menarik ditunggu, apakah Mantato akan menjadi bakat baru yang diasah oleh Amorim di Manchester United atau tidak? Di tempat lain, Manchester United menjual Alvaro Carreras ke Benfica musim panas ini dengan harga 7,5 juta pound sterling, tetapi menyelipkan klausul buyback senilai 16 juta pound sterling. Kini, menurut Correo, Liverpool kini serius meminati bek kiri 21 tahun itu dan pelatih baru The Red Devils. Ruben Amorim juga ingin memboyongnya kembali ke Old Trafford di bursa transfer Januari. Bek Benfica itu kabarnya memiliki klausul rilis senilai 50 juta euro dalam kontraknya. Laporan di atas juga berkata bahwa gaya bermain Carreras sempurna untuk taktik sang mantan pelatih Sporting.
Dalam perjalanannya di Old Trafford, Ten Hag ternyata sempat mengalami konflik dengan para pemain Manchester United. Hal ini terjadi karena kebijakan taktisnya maupun sikap tegasnya yang terkadang sulit diterima. Perseteruan antara Ten Hag dan sejumlah pemain utama diumumkan ke publik seiring menurunnya performa tim. Tidak hanya pemain muda, beberapa pemain senior juga terlibat dalam konflik yang mengganggu stabilitas tim. Andre Onana mengatakan Ten Hag merupakan pelatih yang terlalu banyak gaya dan sulit menerima kritikan dari anak asuhnya. Christian Eriksen juga mengaku tidak menyukai pelatih berkepala pelontos itu yang terlalu sering memasang taktik monoton. Namun, sesaat setelah itu dan kekalahan yang memalukan atas West Ham, Ten Hag pun akhirnya dipecat tidak hormat dan langsung menunjuk Van Nistelrooy. Setelah beberapa kali dilatih pelatih interim Van Nistelrooy, MU justru menggacor dan menunjukkan performa cemerlang. Setan Merah meraih menang telak 5-2 atas Leicester City dan menang meyakinkan 2-0 menghadapi PAOK FC di Liga Eropa. Kemudian pasukan Setan Merah menahan juga imbang Chelsea dan kembali meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Leicester City. Para pemain Setan Merah bahagia luar biasa melihat kebangkitan Manchester United. Andre Onana mengaku ruang ganti Setan Merah jauh lebih baik dan kondusif bersama Ruud van Nistelrooy. Yang tak kalah menakjubkan adalah penampilan Amad Diallo yang berhasil mencetak brace usai dimanfaatkan Nistelrooy. Padahal sebelumnya pemain ini selalu dicadangkan oleh Ten Hag. Selain itu ada Bruno yang juga berhasil kembali mencetak gol serta membuktikan kalau Van Nistelrooy berhasil memaksimalkan kemampuannya Bruno. Sementara itu Amorim pun sudah punya target besar untuk menuntut anak buahnya untuk tampil maksimal. Makanya banyak supporter Setan Merah langsung menjuluki Amorim sebagai the next Alex Ferguson. Namun pelatih Portugal ini meresponnya dengan kerendahan hati. Ia menyebut dirinya masih enggak pantas disamai dengan Sir Alex yang jauh lebih baik. Kemudian apabila Ineos menuruti keinginannya, pelatih asal Portugal ini sudah membidik beberapa pemain incaran. Seperti Amorim disebut-sebut akan merayu Pedro Gonçalves, yang mana pemain asal Portugal ini tampil memukau dengan catatan 5 gol. Ditambah lagi Amorim telah membujuk Ineos untuk segera mengamankan gelandang 26 tahun ini. Amorim juga akan merombak sektor penyerangan dengan memboyong Victor Gyökeres. Peranan striker tajam ini sangat dibutuhkan, mengingat penyerangan Setan Merah terkesan mandul sejauh ini. Kemudian, rencana belanja gila-gilaan Amorim tentunya akan mengancam wajah lama Setan Merah. Pasalnya, pelatih kelahiran Lisbon ini gak bakal segan-segan mendepak pemain yang tampil buruk. Ada nama Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund terancam didepak Amorim dalam waktu dekat jika mereka gagal tampil gacor. Casemiro juga terancam dipecat karena faktor usia. Ruben Amorim terpantau telah mengunjungi Old Trafford untuk pertama kalinya sebagai manajer baru Manchester United. Ia tiba di United untuk hari resmi pertamanya sebagai pelatih kepala pada hari Senin. Ia secara resmi berfoto di lapangan di mana ia melakukan tur keliling stadion. Ia dibawa ke area pers dan berpose untuk difoto di sisi lapangan, serta melihat foto-foto orang-orang yang datang sebelumnya. Pelatih kepala yang baru mendapat kesempatan untuk bertemu beberapa pemainnya, beberapa di antaranya belum dipanggil ke tim nasional masing-masing. Ia terlihat berpelukan hangat dengan Mason Mount dan Kobbie Mainoo, tertawa bersama Leny Yoro, dan mengobrol dengan produk Akademi Toby Collier awal minggu ini.